Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang perusahaan dalam kesulitan keuangan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Niputu Santi Milawati, kedua ada Nikadek Darmiti, dan ketiga ada Ide Bagus Indrayana. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Santi Milawati dengan NIM-AKIR 018. Perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan, dan ada pun beberapa hal yang mendasari. Yang pertama, kerugian operasi secara terus-menerus. Yang kedua, kemunduran pembayaran kredit oleh pelanggan. Yang ketiga, pengelolaan modal kerja yang buruk. Yang keempat, tingkat penjualan yang rendah. Dan yang terakhir yaitu kesulitan membayar utang. Insolvensi atau insolvabilitas adalah suatu kondisi di mana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya pada saat jatuh tempo. Dan kreditor eksternal dapat mengajukan klaim dan pembayaran atas piutangnya dengan 4 cara berikut, yaitu yang pertama, menunda pembayaran dengan persetujuan kreditor. Yang kedua, melikuidasi aset dan menyerahkan kepada kreditor. Serta ketiga, yaitu pernyataan pailit melalui jalur hukum. Ada beberapa rangkaian tindakan yang dapat dilakukan manajemen perusahaan bila perusahaan mengalami kesulitan keuangan, yaitu ada 3 rangkaian. Yang pertama, tindakan non-yudisial, yang kedua, tindakan yudisial, dan yang ketiga, pernyataan pailit. Di mana pernyataan pailit ini merupakan langkah terakhir jika manajemen perusahaan tidak bisa lagi melanjutkan aktivitas operasinya. Baik, tindakan yang pertama yaitu tindakan non-yudisial. Tindakan non-yudisial ini terdiri dari 3 tindakan, yaitu yang pertama, perjanjian restrukturisasi utang. Perjanjian restrukturisasi utang ini, di mana perusahaan atau debitur dapat mengajukan permohonan perpanjangan jatuh tempo utang. Debitur juga dapat meminta penurunan suku bunga utang dan meminta modifikasi bersyarat dalam kontrak utang. Salah satu bentuk perjanjian restrukturisasi utang adalah perjanjian komposisi, di mana kreditur dapat menerima pembayaran tetapi dalam jumlah yang lebih kecil. Tindakan yang kedua yaitu manajemen komite kreditor. Kreditor dapat membantu debitur dalam pengelolaan pembayaran utang secara efisien, di mana kreditor membentuk komite kreditor yang bertugas memberikan nasihat dan pedoman kepada debitur. Serta kreditur juga dapat mengambil alih operasi perusahaan. Tindakan yang ketiga yaitu pengalihan aset, yaitu contohnya debitur dapat melakukan anjak piutang dengan nilai diskon dan bersyarat dan kontrak bersyarat atau tanpa syarat. Dan pengalihan aset keuangan baru dianggap sebagai penjualan hanya jika pihak yang melakukan pengalihan telah menyerahkan kendali atas aset yang dialihkan tersebut. Tindakan yang kedua dari rangkaian tindakan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan yaitu tindakan yudisial. Tindakan yudisial ini berpedoman kepada Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, di mana Undang-Undang Kepailitan ini memberikan 2 alternatif utama, yaitu penundaan pembayaran. Yang pertama, penundaan pembayaran ini dapat memberikan perlindungan yudisial dari pihak debitur selama periode rehabilitasi. Dan yang kedua yaitu pernyataan kebangkrutan dan likuidasi perusahaan. Jika perusahaan melakukan pernyataan kebangkrutan dan likuidasi perusahaan, ini akan dibantu oleh trustee yang telah ditunjuk oleh pengadilan niaga, di mana aset debitur akan dijual dan kewajibannya dilunasi bersamaan dengan likuidasi perusahaan. Saya akan membahas lebih rinci lagi mengenai penundaan pembayaran. Penundaan pembayaran seperti yang telah dijelaskan tadi memungkinkan mendapatkan perlindungan legal dari tindakan kreditor selama periode rehabilitasi. Periode rehabilitasi ini adalah di mana suatu periode yang diperlukan untuk mereorganisasi perusahaan debitur dan juga mengembalikan operasi perusahaan ke tingkat yang paling menguntungkan. Di mana mereorganisasi perusahaan ini dilakukan oleh trustee yang telah ditunjuk oleh pengadilan. Dan dalam mereorganisasi ini dikenal dengan istilah 4P, yaitu yang pertama ada petition, di mana mengajukan petisi. Yang kedua,
protection, yaitu perlindungan dari tindakan kreditor. Yang ketiga, plan of reorganization, yaitu melakukan perencanaan proses reorganisasi. Dan yang keempat yaitu proceeding, yaitu proses reorganisasi yang berisi tindakan dari awal petisi sampai proses atau periode periode reorganisasi itu selesai. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai akuntansi permulaan baru. Pandangan dasar dari proses reorganisasi adalah akuntansi permulaan baru. Latar belakangnya adalah sulit untuk menentukan apakah penundaan pembayaran yang dilakukan itu nantinya akan menghasilkan entitas baru atau melanjutkan dari entitas lama. Maka dari itu, pelaporan entitas baru ini harus langsung dilaporkan sesaat setelah konfirmasi rencana reorganisasi jika kondisi berikut ini terjadi. Yang pertama, nilai reorganisasi aset sesaat sebelum tanggal konfirmasi lebih kecil dari total seluruh kewajiban perusahaan pasca petisi. Yang kedua, pemegang saham sesaat sebelum tanggal konfirmasi yang memiliki kurang dari 50% saham akan kehilangan kendali atas entitas baru. Nah, lalu bagaimana jika perusahaan tidak memenuhi persyaratan akuntansi permulaan baru? Dan perusahaan ini harus awalnya menentukan apakah asetnya ini mengalami penurunan nilai. Lalu yang kedua, perusahaan harus melaporkan seluruh kewajibannya yang sampai saat ini yang harus dibayarkan, dan nantinya keuntungan atau kerugian dari penilaian kembali kewajiban akan dicatat atau dilaporkan sebagai pos biasa atau pos luar biasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rencana reorganisasi. Rencana reorganisasi ini adalah rencana yang berupa tindakan-tindakan yang dilakukan atau selama proses reorganisasi itu dilakukan. Dan selama proses reorganisasi ini, perusahaan juga akan tetap melakukan kegiatan operasional seperti sehari-hari, seperti melakukan penjualan ataupun menagih utang. Ada 4 hal umum yang berisi dalam rencana reorganisasi, yaitu yang pertama, penghapusan operasi yang tidak menguntungkan melalui likuidasi dan penjualan. Yang kedua, restrukturisasi utang kepada kreditor tertentu. Yang ketiga, merevaluasi aset dan kewajiban. Yang terakhir, penghapusan atau penurunan klaim pemegang saham terdahulu dan penerbitan saham baru kepada kreditor. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nikade Darmiti dengan yang belakang 019. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Adapun beberapa poin penting yang akan saya bawakan kali ini. Yang pertama ada ilustrasi reorganisasi, lalu yang kedua ada undang-undang kepalitan dan likuidasi, lalu yang ketiga ada kelompok-kelompok kreditor. Baik, saya akan bahas mulai dari ilustrasi reorganisasi. Nah, seperti yang telah kita ketahui, ketika suatu perusahaan mengalami yang namanya kesulitan keuangan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah melakukan yang namanya reorganisasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan reorganisasi? Jadi, reorganisasi tersebut adalah salah satu usaha yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan agar kinerjanya mengalami peningkatan dan tidak mengalami penurunan secara terus-menerus. Nah, dalam kaitannya dengan hal ini, ada 4 P yang bisa menjelaskan konsep terkait reorganisasi di sini. P yang pertama itu ada petition, lalu P yang kedua ada protection, lalu P yang ketiga ada plan of reorganization, lalu P yang terakhir ada proceeding. Nah, maksud dari P yang pertama, petition, adalah ketika suatu perusahaan memilih yang namanya untuk melakukan reorganisasi, perusahaan itu harus mengajukan petisi terlebih dahulu kepada pengadilan niaga. Nah, apa tujuannya pengajuan petisi ini kepada pengadilan niaga? Tujuannya adalah agar memperoleh yang namanya protection atau perlindungan daripada krediturnya. Nah, kemudian setelah petisi ini akhirnya diterima oleh pengadilan niaga, barulah perusahaan menyusun yang namanya rencana reorganisasi atau masuk ke P yang ketiga, plan of reorganization. Nah, nanti setelah rencana ini juga diterima oleh pengadilan niaga, barulah perusahaan melaksanakan yang namanya proses reorganisasi atau proceeding.
Nah, itulah sekiranya konsep yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan reorganisasi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, di sini saya akan memberikan ilustrasi perusahaan yang melakukan reorganisasi, di mana perusahaan yang saya angkat di sini adalah perusahaan dengan nama PT Indo. Nah, di mana PT Indo ini pada tahun 2000X6 seperti yang tercantum di dalam neraca, di mana neracanya sudah ada di figur 17-1 di buku Beker, di mana perusahaan PT Indo ini mengalami yang namanya kesulitan keuangan. Perusahaan ini mengalami insolvabilitas, jadi ketidakmampuan perusahaan untuk membayar segala jenis klaimnya, di mana karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan tersebut, akhirnya perusahaan memutuskan untuk melakukan reorganisasi. Nah, di mana untuk tanggal-tanggal daripada proses reorganisasi dari perusahaan PT Indo ini sudah saya cantumkan di slide PowerPoint, teman-teman bisa lihat mulai dari pengajuan petisi hingga reorganisasi ini berakhir. Nah, jadi saya akan jelaskan mulai dari pengajuan petisi. Nah, ketika perusahaan dari PT Indo ini memutuskan untuk mereorganisasi usaha perusahaan mereka, maka pihak daripada manajemen perusahaan harus mengajukan petisi kepada pengadilan niaga pada tanggal 2 Januari 2000X6. Nah, petisi yang diajukan oleh manajemen daripada pihak PT Induk ini tujuannya agar memperoleh penundaan pembayaran utang-utang dan diberikan waktu untuk merehabilitasi usaha mereka sehingga nanti usaha mereka kembali normal dan memperoleh keuntungan seperti itu. Kemudian akhirnya setelah mengajukan petisi ke pengadilan niaga, petisi yang diajukan pun diterima oleh pengadilan niaga. Nah, setelah petisi itu diterima oleh pengadilan niaga, perusahaan harus menyusun yang namanya rencana reorganisasi, di mana untuk rencana reorganisasi dari PT Induk sendiri sudah ada di figur 17-2 buku Beker dan juga saya telah cantumkan di slide PPT slide selanjutnya. Nah, di mana isi dari rencana reorganisasi ini berkaitan dengan penghapusan operasi yang tidak menguntungkan, kemudian restrukturisasi utang kepada kreditur tertentu, ada juga revaluasi aset dan kewajiban, serta penghapusan klaim terhadap pemegang saham pendahulu dan juga penerbitan saham baru kepada kreditur dan pihak-pihak lain. Kemudian setelah rencana ini selesai disusun, perusahaan harus mengajukan rencana ini kepada pengadilan niaga pada tanggal 1 Juli 2000X7. Nah, di mana sembari menunggu daripada diterima atau tidaknya rencana reorganisasi dari PT Indo harus tetap melaksanakan kegiatan operasional di bawah perlindungan daripada petisi penundaan tersebut. Hingga akhirnya pada tanggal 31 Desember 2000X7, PT Indo menyusun atau melaporkan daripada laporan keuangan PT Indo itu sendiri, baik itu laporan keuangan neraca, laporan keuangan laba rugi, hingga laporan keuangan arus kas, di mana untuk laporan laba rugi, neraca, dan arus kas yang disusun oleh pengadilan PT Induk sudah tercantum di figur 17-3, 17-4, dan 17-5 di buku Beker, jadi teman-teman bisa langsung lihat saja. Nah, kemudian akhirnya setelah menunggu rencana daripada reorganisasi PT Induk ini diterima oleh pengadilan niaga. Nah, setelah rencana ini diterima, yaitu pada tanggal 2 Januari 2000X8, barulah PT Induk ini melaksanakan proses reorganisasi, di mana dalam melaksanakan proses reorganisasi di sini perusahaan harus menentukan akuntansi yang tepat untuk entitas. Nah, sebenarnya konsep untuk penentuan akuntansi yang tepat terhadap entitas yang melakukan reorganisasi di sini adalah berkaitan dengan nilai reorganisasi, di mana yang dimaksud dengan nilai di reorganisasi di sini adalah nilai aset bersih yang dimiliki oleh perusahaan yang melakukan reorganisasi, di mana penentuan daripada nilai reorganisasi ini yaitu dengan cara mendiskontokan arus kas masa depan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian akhirnya proses reorganisasi ini pun berakhir pada tanggal 1 April 2000X8. Nah, ternyata setelah perusahaan atau PT Induk ini melakukan reorganisasi, ternyata reorganisasi yang dilakukan adalah gagal, sehingga akhirnya perusahaan atau PT Induk ini harus melakukan yang namanya likuidasi atau pembubaran perusahaan. Nah, ada pun beberapa alasan atau alasan utama yang menyebabkan perusahaan itu gagal dalam melaksanakan reorganisasi adalah perusahaan itu terus mengalami kerugian sehingga
tidak bisa dipulihkan kembali. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut, teman-teman bisa lihat juga bagaimana neraca perusahaan setelah atau sebagai akibat daripada rencana reorganisasinya. Saya juga sudah tampilkan di slide PPT, di mana itu juga sudah terdapat di buku Becker. Nah, jadi itu terkait ilustrasi reorganisasi. Selanjutnya saya akan bahas ke poin bahasan yang kedua, yaitu Undang-Undang Kepailitan dan Likuidasi, di mana Undang-Undang Kepailitan dan Likuidasi ini berisi terkait proses dalam likuidasi, kemudian alternatif apa yang bisa dilakukan perusahaan ketika mengalami kesulitan keuangan, baik melakukan likuidasi ataupun penundaan pembayaran. Nah, di sini saya akan bahas terkait likuidasi, di mana likuidasi di sini dilakukan oleh pengadilan niaga agar atau dengan tujuan untuk melindungi kepentingan daripada pemegang saham maupun pihak kreditur. Nah, maksud dilakukannya likuidasi ini oleh pihak pengadilan niaga agar bisa memaksimalkan jumlah uang neto yang diperoleh dari hasil penjualan aset debitur. Nah, jadi setelah perusahaan tersebut mengalami likuidasi, aset-asetnya daripada debitur itu haruslah dijual, dan kemudian nanti hasil penjualan aset tersebut akan dibagikan kepada kreditur dan juga pemegang saham tentunya. Nah, di sini dalam melakukan proses likuidasi, daripada pengadilan niaga akan menunjuk baik itu akuntan, pengacara, dan bahkan manajer usaha untuk yang berpengalaman sebagai trustee untuk melaksanakan likuidasi. Nah, biasanya proses likuidasi ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan hingga 12 bulan. Nah, dalam proses tersebut, daripada pihak trustee tadi yang sudah ditunjuk tersebut harus mengirimkan laporan kepada pihak pengadilan niaga secara berkala untuk mengetahui bagaimana perkembangan likuidasi daripada suatu perusahaan. Nah, jadi itu terkait Undang-Undang Likuidasi dan Kepailitan. Saya akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kelompok-kelompok kreditur. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan, ternyata kelompok-kelompok kreditur itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada kreditur yang dijamin, yang kedua ada kreditur dengan prioritas, lalu ketiga ada kreditur yang tidak dijamin atau kreditur umum yang tidak dijamin. Saya akan bahas mulai dari kreditur yang dijamin. Nah, yang dimaksud dengan kreditur yang dijamin adalah kreditur yang memiliki kepentingan terhadap aset tertentu. Nah, ketika nanti aset tersebut dijual, maka hasil penjualan dari aset tersebut bisa langsung digunakan untuk pembayaran kepada kreditur yang dijamin. Contoh saja seperti hutang hipotek. Nah, hutang hipotek dalam hal ini jaminannya adalah tanah. Nah, ketika tanah tersebut nanti berhasil dijual, misalnya dijual dengan harga 65 juta, sedangkan perusahaan memiliki utang sebesar 50 juta. Nah, hasil penjualan 60 juta tersebut nanti sebesar 50 juta langsung dibayarkan kepada kreditur yang dijamin tersebut. Lalu sisa dari penjualan tersebut baru dibayarkan kepada kreditur-kreditur lain yang tingkatannya lebih rendah. Nah, itulah yang dimaksud dengan kreditur dijamin. Kemudian kita akan lanjut dengan kreditur dengan prioritas. Nah, yang dimaksud dengan kreditur yang dengan prioritas di sini adalah kreditur yang tidak dijamin, atau dalam artian kreditur ini tidak memiliki kepentingan terhadap aset tertentu. Namun, kreditur dengan prioritas ini memiliki prioritas lebih tinggi ketimbang kreditur yang tidak dijamin lainnya. Jadi nanti ketika pembayaran sisa dari pembayaran setelah kreditur dijamin akan langsung dibayarkan untuk kreditur dengan prioritas, baru kemudian ke kreditur tidak dijamin lainnya. Jadi ada pun beberapa kewajiban-kewajiban yang termasuk prioritas, seperti kewajiban yang timbul karena proses kepailitan, kemudian kewajiban karena operasi biasa pada proses kepailitan, lalu pembayaran upah, gaji, komisi terhadap karyawan dengan maksimal dibatasi sebesar 10 juta untuk setiap orang. Kemudian untuk pemanfaatan tenaga kerja karyawan juga dengan maksimal setiap orang 10 juta, ataupun ada juga klaim pajak, lalu ada deposit. Nah, jadi kelompok-kelompok kreditur itulah yang disebut sebagai kreditur dengan prioritas. Nah, nanti sisa setelah pembayaran kepada kreditur prioritas barulah nanti akan dibayarkan kepada kreditur umum yang tidak dijamin. Nah, kita langsung masuk ke jenis kreditur yang ketiga, yaitu
kreditur umum yang tidak dijamin. Di mana kreditur umum yang tidak dijamin ini adalah kelompok kreditur yang dibayar setelah kreditur dijamin sudah dibayar dan kreditur dengan prioritas juga dibayar. Nah, bisa kita artikan bahwa kreditur umum yang tidak dijamin ini seperti pembagian dividen. Nah, jadi tidak jarang pembagian dividen itu sekurang-kurangnya 20% hingga 25% dari jumlah klaim dari proses likuidasi. Nah, jadi itulah terkait kelompok-kelompok kreditur berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya saya akan bahas terkait statement of affairs. Nah, di mana di dalam statement of affairs ini ada yang disebut dengan accounting statement of affairs dan yang disebut dengan statement of affairs. Nah, yang dimaksud dengan accounting statement of affairs itu adalah laporan akuntansi dasar yang dibuat oleh suatu perusahaan pada awal proses likuidasi untuk menunjukkan berapa jumlah yang dapat direalisasi dari penjualan aset pada saat likuidasi. Nah, nanti jumlah uang yang diterima dari penjualan aset tersebut akan dibayarkan kepada kelompok-kelompok kreditur tadi dan sesuai dengan urutannya, mulai dari kreditur yang dijamin, lalu kreditur dengan prioritas, dan kreditur yang tidak dijamin. Kemudian ada yang disebut dengan statement of affairs, di mana statement of affairs di sini merupakan sama dengan accounting statement of affairs, tapi lebih ke perencanaan, di mana perencanaan daripada statement of affairs ini perencanaan terkait jumlah uang yang diperoleh dari penjualan aset tersebut, kemudian dapat digunakan atau dapat menjadi informasi yang nanti akan diberikan kepada kreditur maupun pengadilan niaga agar mereka tahu berapa jumlah dana yang tersedia untuk nanti diberikan kepada masing-masing kelompok kreditur. Nah, jadi itulah beberapa pokok bahasan atau poin yang dapat saya sampaikan, mulai dari ilustrasi reorganisasi, kemudian ada undang-undang kepailitan dan juga likuidasi, dan kelompok-kelompok kreditur. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, dari berikutnya mengenai pertimbangan tambahan, di mana terdapat akuntansi dalam pelaporan trustee dalam UU Kepailitan dan Likuidasi. Pihak trustee umumnya memiliki tanggung jawab untuk melikuidasi dengan segala perusahaan yang pailit dan membayar kreditur sesuai dengan status legal bagian mereka yang dijamin atau tidak dijamin. Di mana di sini dikatakan pihak trustee memeriksa bukti-bukti klaim kreditur terhadap perusahaan debitur yang pailit, yaitu aset neto debitur. Lalu pihak trustee yang mengambil alih atas hak atas aset debitur dalam proses likuidasi harus membuat laporan keuangan berkala yang diperuntukkan bagi pengadilan niaga, di mana melaporkan kemajuan proses likuidasi dan hubungan fidusia. Kemudian pihak trustee tidak mengalihkan kewajiban debitur karena masih tetap menjadi tanggung jawab perusahaan debitur secara hukum. Lalu dalam bentuk ayat umum, ayat jurnal pembukaan pihak trustee saat menerima aset perusahaan debitur terdapat, di mana pada jurnal dituliskan aset pada perusahaan debitur dalam posisi pihak penerima. Lalu di bagian aset, laporan ini dibagi kembali menjadi 4 kelompok, di mana kelompok aset dibagi menjadi aset yang akan direalisasikan, aset yang akan diperoleh, aset yang direalisasi, dan aset yang tidak direalisasi. Lalu pada bagian pos-posan tambahan laporan terdiri dari 2 pos berikut, yaitu beban tambahan serta kredit tambahan. Kemudian pada bagian kewajiban laporan ini dibagi menjadi sebagai berikut, di mana terdapat kewajiban terlikuidasi, kewajiban tidak likuidasi, kewajiban akan dilikuidasi, serta kewajiban yang timbul. Lalu contoh ayat jurnal trustee dan perusahaan debitur selama proses likuidasi diambil pada buku halaman 321, di mana di sana dituliskan ilustrasi akuntansi dan
pelaporan Rusdi pada perusahaan Abimanyu, sehingga laporan realisasinya dan likuidasi sebagai berikut bentuk-bentuk laporannya. Kemudian ada istilah konsep-konsep penting di mana berbagai tindakan non-yudisial dan yudisial dapat dilakukan oleh perusahaan dalam kesulitan keuangan. Serta untuk tindakan non-yudisial, debitur dapat melakukan restrukturisasi utang. Kemudian cara yudisial yang dapat digunakan berdasarkan UU Kepahilatan adalah penundaan pembayaran dan likuidasi.